Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami merasakan betapa Tuhan memelihara hidup kami sepanjang minggu ini yang sudah kami lalui. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh memahami, kami boleh mengerti, kami boleh merenungkan, dan bahkan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau katakan bahwa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema berkembang di tempat pengirikan. Ya, kita akan membahas tema ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah minggu ini yang berbicara tentang proses. Dan nanti bagian kedua adalah minggu depan yang berbicara tentang dampak. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, mungkin kita pernah mengalami sebuah situasi dalam hidup kita, ya, ketika iblis, ya, datang melawan kita dengan segala kebohongan dan serangan. Kenapa? Karena iblis takut akan potensi yang telah Tuhan berikan kepada kita. Maka iblis mencoba memotong destiny kita sebelum dapat tergenapi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, berita baiknya adalah Tuhan selalu mendahului apa yang dilakukan oleh iblis. Luar biasa. Setiap akal-akalan dari iblis untuk menghancurkan kita dan menjegal kita dari destiny kita sebenarnya, itu yang digunakan Tuhan sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk menghancurkan iblis dan segala rencananya. Katakan amin. Luar biasa. Iblis boleh saja punya segala serangan dan akal-akalan untuk menghancurkan kita, untuk memotong destiny-nya kita. Tapi Tuhan bisa pakai itu sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk menghancurkan iblis itu sendiri. Nah, sementara iblis berusaha melawan, membawa kehancuran dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memiliki rencana untuk membalikkan situasi demi kebaikan kita. Katakan amin. Ketika kita menyerahkan situasinya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan terobosan-terobosan. Katakan amin. Dan terobosan itu tidak akan terhentikan. Kenapa? Karena kita melayani Tuhan yang tidak terhentikan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada seorang pun yang dapat mencegah tujuan-tujuan Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Mungkin hari ini kita harus mengalami beberapa kesulitan ketika iblis atau musuh itu datang melawan kita. Tetapi ketika Tuhan membawa kita keluar sisi lain, maka itu akan menjadi ancaman buat iblis. Dan setelah kita disembuhkan, dibebaskan, menerima pewahyuan dan urapan Tuhan, kita akan membantu, menolong, dan membebaskan orang-orang lain. Kita akan memperoleh pengertian yang lebih dalam tentang kuasa dan otoritas kita sebagai orang percaya. Jadi rencana iblis, ya, akan menjadi bumerang bagi iblis itu sendiri. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, camkan atau perhatikan baik-baik kalimat ini. Saat iblis atau musuh bekerja untuk membawa kehancuran ke dalam kehidupan kita, percayalah, Tuhan sudah punya rencana untuk mengubah situasi untuk kebaikan kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, ketika kita berbicara mengenai berkembang di tempat pengirikan bagian pertama ini, ya, kita akan membahas tentang proses, seperti yang tadi saya sebutkan di atas. Ada 3 hal tentang proses di dalam tempat pengirikan. Yang pertama adalah penderitaan di tempat pengirikan. Yang kedua adalah tempat-tempat pergumulan yang diurapi Tuhan. Dan yang ketiga adalah berkembang di tempat-tempat antara. Ya, mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama membahas hal ini. Ya, yang pertama, penderitaan di tempat pengirikan. Bapak Ibu Saudaraku, ya, situasi-situasi sulit yang kita semua hadapi dalam kehidupan adalah apa yang saya sebut sebagai tempat pengirikan.
Pengalaman kita di tempat-tempat ini dapat mengalahkan kita atau justru akan membawa kita kepada terobosan besar dan kelimpahan rohani. Bapak Ibu Saudaraku, secara fisik, tempat pengirikan itu adalah tempat dikumpulkannya ya, tangkai bulir gandum. Sehingga gandum itu dipisahkan dari jerami atau sekam dari tanaman itu. Ya. Bagian yang dapat dimanfaatkan dipisahkan dari bagian yang tidak bermanfaat. Jadi di dalam tempat pengirikan tersebut yang tersisa adalah gandum murni. Yohanes Pembaptis berkata tentang Yesus di dalam Matius 3 ayat 12. Yuk kita buka. Matius 3 ayat 12, kita buka. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumpung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Bapak Ibu Saudaraku, referensi tempat pengirikan ini menekankan bahwa Tuhan memurnikan hidup kita seperti di tempat pengirikan. Amin. Menjadikan kita gandum murni berlimpah di dalam buah dan karunia-Nya. Sesuai fungsinya, tempat pengirikan adalah tempat yang keras. Katakan amin. Pada zaman Alkitab, orang tidak memiliki mesin untuk proses pengirikan. Mereka memulai dengan permukaan yang rata dan halus. Ya, proses pengirikan pada umumnya dilakukan dengan cara ya ditebarkan, ya, dilerai istilahnya ya dilerai atau ditebarkan, ya. Berkas gandum di permukaan dasarnya dan kemudian diinjak-injak oleh lembu atau sapi secara berulang-ulang. Ya, kadang-kadang ya para pemanen secara manual akan menggunakan alat pemukul dari kayu atau tongkat untuk tujuan ini. Supaya apa? Keluar tuh yang namanya gandum yang murninya terpisah daripada sekam, ya, daripada sekamnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pernahkah kita mendapati diri kita di tempat yang sulit, di mana kita merasa hidup kita seperti di dalam tempat pengirikan ini? Kita merasa bahwa hidup kita sedang diinjak-injak. Tempat yang menekan, tempat yang mengganggu, tempat yang menyakitkan. Penderitaan tak terduga datang kepada semua orang. Ya. Dan itu datang dalam berbagai bentuk. Apakah itu kata-kata yang menyakitkan? Apakah itu kekerasan fisik? Apakah itu kekerasan emosional atau mental? Ya. Atau penolakan dari teman-teman kita. Diperlakukan tidak sepantasnya oleh orang-orang yang berotoritas. Atau perpecahan dan kerenggangan keluarga. Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak selalu menjadi sumber masalah di tempat pengirikan kita. Sikap atau perilaku orang-orang lain kepada kita seringkali menjadi sumber berbagai pengalaman menyakitkan itu. Namun ada saat-saat ketika kita menjadi penyebab kesulitan kita sendiri. Mungkin kita telah membuat pilihan yang buruk di dalam kehidupan kita. Bisa terjadi, bisa. Mungkin kita telah menyimpang dari rencana Tuhan bagi kita dengan keputusan-keputusan yang kita ambil. Mungkin kita keras kepala dan egois, ingin melakukan sesuatu dengan cara kita sendiri dan bukan dengan cara Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan untuk tempat-tempat sulit di dalam kehidupan kita, di mana kita merasa seperti sedang diinjak oleh tapak kaki binatang atau dipukuli dengan tongkat. Kenapa saya mesti katakan ini? Karena saya katakan karena ada penebusan dan kuasa di tengah-tengah keadaan itu, jika kita menyerahkannya kepada Tuhan. Jika kita menyerahkan pengalaman tempat pengirikan kita kepadanya, Tuhan dapat mengurapinya untuk memutuskan segala sesuatu dalam kehidupan kita yang tidak bermanfaat bagi kita. Katakan amin. Segala sesuatu yang seperti sekam yang menghalangi kita untuk menjadi gandum yang murni, seperti rancangan Tuhan bagi kita. Tuhan tidak menempatkan kita di sana, di tempat pengirikan. Tetapi begitu kita berada di sana, Tuhan akan menggunakan tempat itu untuk memurnikan kita. Katakan amin. Jadi, jika hari ini kita menderita seperti yang tadi, seperti diinjak-injak,
seperti menderita dengan begitu banyak penderitaan, percayalah, Tuhan sedang memurnikan kita menjadi sebuah gandum yang murni, sebutir gandum yang murni, dilepaskan dari sekam. Kita belajar lagi. Yang kedua, tempat-tempat pergumulan yang diurapi. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, ketika kita berada di tempat pergumulan seperti itu, Tuhan mengerti pertanyaan dan keraguan yang kita miliki tentang apakah Tuhan masih mengasihi kita, apakah Tuhan masih hadir di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan juga telah menetapkan tempat yang baik bagi kita, dan Tuhan ingin memberi kita suatu visi ya tentang terobosan-terobosan yang tidak terhentikan yang akan datang nantinya. Katakan amin. Tidak peduli apapun kesulitan dan perkara yang kita hadapi hari-hari ini, saat ini, kita dapat mengalami hidup berkelimpahan di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Yohanes 10 ayat 10 katakan begini. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, bahkan di tengah peperangan kita, Tuhan memiliki cara untuk menerobos, untuk menarik kita keluar dan berkata, aku membawamu ke dalam takdirmu, tujuanmu, kebebasanmu, keutuhanmu, sukacitamu, ke dalam setiap berkat yang aku sediakan untuk kehidupanmu. Wow, ini adalah hati Tuhan bagi setiap kita. Puji Tuhan. Dengarkan baik-baik. Masukkan dalam hatimu hari ini. Tidak peduli apapun kesulitan dan perkara yang kita hadapi, kita dapat mengalami hidup berkelimpahan di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Dalam perjalanan saya dengan Tuhan, saya telah belajar bahwa hanya ada satu hal yang dapat menghalangi tujuan dan rencana Allah bagi kita saat kita mengalami proses pengirikan. Yaitu, jika kita membiarkan pelanggaran, jika kita tidak mau mengampuni, dan kepahitan berakar dalam hati kita terhadap orang-orang, terhadap keadaan-keadaan yang kita pikir telah menghalangi atau menghancurkan hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan ini sulit, buat saya juga pergumulan. Bukan berarti saya dengan mudah. Hidup ini penuh dengan kesempatan untuk tersinggung. Hidup ini penuh dengan kesempatan untuk marah dan pahit. Peristiwa-peristiwa negatif terjadi di luar kendali kita. Ketika kita mengalaminya, mungkin kita merasa seakan-akan kita dirampok dari tujuan Tuhan bagi kita. Pada kenyataannya saya mau katakan, tidak ada kekuatan dari luar, tidak ada kekuatan eksternal yang dapat menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Katakan amin. Musuh akan menggunakan kemarahan dalam diri kita. Musuh akan menggunakan ketidakmampuan untuk kita mengampuni. Musuh akan menggunakan perasaan-perasaan tersinggung untuk mencoba merampok tujuan Allah bagi hidup kita dan menghalangi terobosan-terobosan kita. Tapi Pak, itu gak mudah. Betul tidak mudah. Saya mengalami banyak hal. Saya memiliki banyak hal dan saya memilih. Saya harus memilih apakah saya harus tersinggung, apakah saya harus marah, apakah saya tidak boleh untuk tidak mengampuni. Dan itu selalu saya hadapi. Dan saya mau katakan ketika saya mengalami, saya mau menang Tuhan. Saya mau mengalami. Saya mau menang supaya apa? Terobosan Tuhan ada dalam hidup saya. Saya mau menang supaya apa? Supaya saya bisa melalui itu. Supaya destiny Tuhan dalam hidup saya, itu bisa tergenapi. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, Tuhan mengurapi tempat-tempat sulit di dalam hidup saya untuk menghasilkan sesuatu yang lain ya dari karakternya di dalam saya. Tuhan mengizinkan hati saya untuk datang ke tempat di mana segala sesuatu yang levelnya di bawah kasih, yang levelnya di bawah pengampunan sejati itu dipatahkan. Tuhan melakukan ini agar saya dapat mengalami kasih-Nya
yang tanpa syarat. Tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk orang-orang lain. Saatnya saya mengizinkan Roh Kudus mengalir melalui kehidupan saya. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, ketika kita mendapati diri kita dalam situasi yang menantang atau menekan, sangat mudah untuk melihatnya sebagai gunung yang menjulang tinggi yang menghalangi jalan kita. Kita percaya bahwa halangan atau rintangan itu permanen. Perhatikan baik-baik, ini salah. Tidak ada gunung atau rintangan yang permanen. Dan entah bagaimana itu akan menghalangi kita dari menjadi semua yang telah Tuhan rencanakan saat Dia menciptakan kita atau melakukan semua menjadi panggilan kita untuk dilakukan. Mungkin Tuhan telah memberi kita satu janji waktu kita berdoa kepadanya atau membaca Alkitab, atau mungkin Tuhan sudah mengkonfirmasikan tugas-tugasnya, ya, tugas-tugas Tuhan untuk kita melalui kata nubuatan dari orang lain, melalui dari pembacaan Alkitab, ya kan? Tapi kemudian semuanya terhenti. Ya, karena kita melihat ada gunung di sana yang kita hadapi seperti gunung. Bahkan sepertinya hidup kita sedang menuju ke arah yang berlawanan dari apa yang Tuhan janjikan. Pernahkah Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih mengalami pengalaman seperti ini? Bapak, Ibu, Saudaraku, inilah tepatnya yang terjadi pada Yusuf di dalam Alkitab. Berbicara tentang mendapatkan suatu sabda terkait destininya Tuhan. Melalui mimpi, Yusuf terima itu janji yang luar biasa tentang hidupnya. Dan dia begitu antusias tentang hal itu. Ketika kita menerima firman Tuhan dan dari Tuhan untuk hidup kita, kita harus antusias. Itu betul. Itu harus membangun iman kita untuk apa yang telah Tuhan rencanakan bagi kita. Akan tetapi, kalau kita lihat Yusuf menjadi begitu antusias sampai-sampai dia memutuskan untuk membagikan kabar sukacita ini atau firman yang luar biasa ini kepada 10 kakaknya. Dengan mengatakan kepada mereka, di dalam Kejadian 37 ayat 7. Dikatakan begini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Jika kita menerima sabda seperti itu, mungkin yang terbaik adalah kita simpan dalam hati kita. Amin. Dan kita renungkan dan kita berdoa tentang itu. Kita tidak harus membaginya dengan berkas-berkas gandum yang bersujud menyembah itu. Seperti yang mungkin bisa diduga. Ketika kakak-kakak Yusuf mendengar, ya, dan bereaksi negatif terhadap mimpi Yusuf itu, di mana Yusuf tampaknya berkuasa atas mereka. Ya, saya telah mendapati bahwa tidak semua orang akan senang. Tidak semua orang akan bersukacita atas mimpi kita. Betul? Tetapi kita harus simpan firman Tuhan dalam hati kita. Karena ini akan menopang kita dalam melewati semua perlawanan dan oposisi. Ya, Kejadian 37 ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Nah, ini luar biasa. Meskipun saudara-saudara menanggapi hal seperti itu, ternyata Yusuf tidak berhenti. Justru menceritakan lagi tentang mimpi serupa yang dialaminya. Kita baca dalam Kejadian 37 ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudara, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi, saudara-saudaranya Yusuf menjadi marah. Mereka yang pada dasarnya sudah dengki dengan Yusuf karena Yusuf adalah anak kesayangan daripada Yakub, ya. Sekarang mereka membenci karena gagasan bahwa adik laki-laki mereka yang berumur 17 tahun itu akan memiliki otoritas dan pengaruh, ya, atas hidup mereka. Kakak-kakak ini tidak bisa terima pemikiran ini. Jadi mereka memutuskan untuk menyingkirkannya. Mereka melemparkan Yusuf ke dalam lubang dan kemudian mereka menjualnya kepada pedagang Mesir. Ya. Begitu Yusuf berada di Mesir, dia difitnah, telah melakukan kejahatan dan dijebloskan ke penjara. Situasinya yang buruk telah menjadi semakin buruk.
Tahun-tahun kehidupan Yusuf tampaknya akan lenyap dalam perbudakan yang kejam dan pemenjaraan yang tidak adil. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, seberapa rendah yang bisa kita alami? How low can you go? Firman Tuhan kepada Yusuf adalah, kau akan diangkat, kau akan memiliki posisi yang berkuasa. Hampir segera setelah itu, Yusuf turun ke salah satu tempat terendah dalam hidupnya dan menjadi budak. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup berjalan dalam arah yang berlawanan, yang sepertinya berlawanan dengan firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kita? Saya tidak tahu bagaimana Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, seandainya saudara menjadi Yusuf. Tapi saya mau katakan, seandainya saya menjadi Yusuf dan telah dikhianati ya oleh keluarga dekat saya sendiri, orang-orang yang seharusnya mendukung saya dan menjaga saya, tapi ternyata saya dilempar ke dalam lubang, dijual sebagai budak. Sudah pasti, nggak usah dipikir lagi, saya akan kesal dan marah. Sepertinya saya akan gusar dan pastinya saya akan berpikir dan tergoda untuk membenci mereka. Mereka yang telah menghancurkan hidup saya. Apakah hidup kita telah dirusak oleh sesuatu yang telah dilakukan orang lain kepada kita? Ketika perbuatan orang lain mendatangkan pengaruh negatif atas kualitas kehidupan kita, itu akan menyebabkan kita stres dan merampas sukacita dan damai sejahtera kita. Namun, kita perlu menyadari bahwa kita berada dalam bahaya besar untuk jatuh ke dalam kebencian, kecuali kita menyerahkan situasi itu ke dalam tangan Tuhan. Setelah Yusuf dilemparkan ke dalam lubang dan menjadi budak, saya yakin Bapak, Ibu, Saudaraku, ada saat-saat di mana dia bergumul dengan perasaan geram, dengan perasaan pahit terhadap kakak-kakaknya dan apa yang terjadi padanya. Saya akan khotbahkan terpisah ya, supaya kita bisa bersama-sama belajar bagaimana masuk di dalam terobosan Tuhan yang tidak terhentikan. Kita akan belajar mengikuti jalan kehidupan Yusuf, termasuk pewahyuan ilahi yang diterimanya di tengah-tengah pencobaan tempat pengirikan yang menuntun pada terobosan akhirnya. Namun sebelum itu saya ingin kita mengerti bahwa Yusuf adalah orang yang nyata. Dan berbagai pencobaannya bukan rekayasa. Dia tidak hanya buru-buru melewati berbagai pengalaman yang menyakitkan. Bahkan suatu ayat dalam Mazmur memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana perasaan Yusuf selama mengalami berbagai kesulitannya. Itu tidak hanya menunjukkan apa yang Yusuf alami, tetapi juga apa yang kita semua lalui dalam cara-cara yang berbeda. Kita buka dalam Mazmur 105 ayat 18. Mazmur 105 ayat 18. Ya, versi AMP ya. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Dia dibelenggu dengan rantai besi. Dan jiwanya masuk ke dalam besi itu. Dalam usia belianya, Yusuf mengalami penderitaan dan trauma yang tidak terduga. Dan kehancuran yang dirasakannya masuk jauh ke dalam jiwanya. Dia bukan hanya dirantai dalam besi perbudakan dan pemenjaraan, tetapi jiwanya juga masuk ke dalam besi itu. Dia harus bekerja melalui besi dalam jiwanya ketika firman Tuhan mencoba dan mengujinya, sampai akhirnya firman Tuhan itu akhirnya digenapi. Luar biasa. Wow. Yang ketiga yang kita akan belajar, berkembang di tempat-tempat antara. Bapak, Ibu, Saudaraku, proses serupa mungkin terjadi pada kita setelah kita menerima janji. Antara ini maksudnya antara janji yang kita terima dan real, ya, apa yang akan terjadi. Itu adalah masa-masa dalam tempat antara. Proses serupa mungkin terjadi pada kita setelah kita menerima janji Tuhan, penglihatan atau kata profetik yang luar biasa dari Tuhan. Kita harus mengerti bahwa akan ada saatnya ketika kata-kata profetik itu akan mencoba dan menguji kita untuk melihat apakah kita akan berpegang teguh pada kepercayaan kita akan kemampuan Tuhan untuk menggenapi firman itu. Dan apakah kita akan mempertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan
mempercayakan kepercayaan kita kepada kebaikan Tuhan. Mengapa? Karena mengalami manifestasi kata profetik itu tidak selalu dalam garis lurus, Bapak Ibu Saudaraku. Yang naik dari A sampai Z. Terkadang garis turun, lalu naik, lalu turun lagi. Dan akhirnya kita tetap akan mencapai Z. Tetapi kita harus terlebih dahulu melewati semua tahapan di antaranya. Antara janji dan manifestasinya. Antara firman Tuhan yang disampaikan dan realita yang kita hadapi. Itu adalah masa-masa antara itu. Ketika kita berada di tempat-tempat antara itu, kita berusaha keras untuk mengerti di mana tepatnya kita berada dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan telah mengucapkan janji ini kepada kita, tetapi sekarang hidup kita tampaknya berjalan ke arah yang berlawanan. Kita menemukan, kita mendapatkan diri kita dalam lubang di sebuah tempat. Kita mendapati hidup kita menjadi rentan terhadap suatu jenis penjara. Sulit bagi kita memiliki visi tentang bagaimana kita akan sampai kepada destiny kita. Kenapa? Karena kita bergumul dengan keputusasaan. Kita bergumul dengan kemarahan terhadap orang-orang yang menyakiti kita atau menghalangi kita untuk menjadi segala sesuatu yang telah menjadi panggilan Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih. Ketika Tuhan memberi kita janji atau tugas, mungkin semua yang ada dalam kehidupan kita tampak menuju ke arah yang berlawanan. Ketika Yusuf menjadi budak dan difitnah, itu langsung menempatkannya atau menempatkan Yusuf di penjara bawah tanah yang pada akhirnya akan memberinya akses pada sang Firaun Mesir. Sehingga janji pengangkatannya akan tergenapi. Tetapi jelas itu bukan cara Yusuf mengantisipasi tergenapinya janji Tuhan. Kita sering berharap destiny kita dari Tuhan terjadi. Yusuf tidak langsung memasuki destiny-nya, Bapak Ibu Saudaraku. Yusuf harus turun dulu. Ketika kita sedang terpuruk, kita perlu menemukan perspektif surga tentang keadaan kita. Katakan amin. Tuhan mampu memanfaatkan kesulitan-kesulitan kita dengan baik, dan segala sesuatu yang telah diatur musuh untuk kehancuran kita, Tuhan akan memposisikan secara ilahi sehingga tujuan Tuhan dapat dimanifestasikan di dalam dan melalui kehidupan kita. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudaraku, kita memiliki perkenanan ilahi dalam hidup kita. Percayalah bahwa kita berada di pihak yang menang. Kenapa? Karena kita memiliki perkenanan ilahi. Janji Tuhan akan terjadi. Katakan amin. Yusuf memiliki perkenanan ilahi dalam hidupnya. Sebelum dia dijual sebagai budak, dia sudah terima jubah berwarna-warni dari ayahnya. Jubah ini melambangkan, mencerminkan perkenanan ayahnya, tetapi juga melambangkan perkenanan Tuhan di dalam hidupnya. Kenapa? Ketika kakak-kakak Yusuf melemparkan dia ke dalam lubang, mereka mengoyak jubah Yusuf dari tubuhnya. Merobeknya menjadi beberapa bagian dan mengoleskan darah kambing ke jubah itu, sehingga ayahnya akan mengira Yusuf telah dimangsa binatang buas. Tetapi meskipun mereka telah mengambil jubah perkenanan fisik itu darinya, mereka tidak dapat merenggut perkenanan rohani, perkenanan ilahi dari Tuhan, dari hidupnya. Dan pada akhirnya perkenanan itu bertujuan untuk tidak hanya memberkati dia, tetapi juga seluruh keluarganya dan banyak orang lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, apa yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan hari ini tentang proses dalam tempat pengirikan? Ada 3 hal yang kita pelajari hari ini dalam proses di tempat pengirikan. Pertama, penderitaan di tempat pengirikan. Yang kedua, tempat-tempat pergumulan yang diurapi. Dan yang ketiga adalah kita belajar yang namanya berkembang di tempat antara, ya, berkembang di tempat-tempat antara. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mampu melepaskan semua, ya, yang dimaksudkan musuh untuk membahayakan hidup kita. Meskipun mungkin iblis merancang sesuatu untuk melukai kita, untuk menyakiti kita, untuk membuat kita jatuh, untuk membuat kita
membuat kita menundur dan sepertinya memotong destiny kita. Tapi sekali lagi saya mau katakan, Tuhan adalah maestro perancang ulang. Kita dapat mengalami berkatnya yang tak terhentikan, meskipun kita dapat mengalami berkatnya, ya, meskipun kita telah melewati yang namanya pengkhianatan, sakit hati dan trauma. Kita bisa mengatasi jebakan pelanggaran yang umum, tetapi mematikan. Kita dapat mengubah tempat penderitaan kita menjadi tempat kekuatan. Itu yang Tuhan mau. Kita bisa merubah tempat kehancuran terbesar kita menjadi terobosan terbesar kita. Kita dapat merubah tempat-tempat di mana penderitaan kita itu dipenuhi dengan urapan serta otoritas rohani kita yang terdalam. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami belajar Tuhan 3 hal untuk kami boleh masuk dalam proses berkembang di tempat pengirikan. Tuhan, yang kami belajar Tuhan, bahwa ada penderitaan di tempat pengirikan. Ada tempat-tempat pergumulan yang diurapi di dalam berkembang di tempat pengirikan. Dan juga Tuhan, kami tahu bahwa kami juga bisa berkembang Tuhan, di dalam bertumbuh di dalam tempat-tempat di antaranya Tuhan. Tempat-tempat antara, berkembang di tempat-tempat antara. Tuhan Yesus, beri kami kekuatan untuk kami terus fokus kepada Tuhan. Untuk kami terus melihat bahwa Tuhan, Engkau selalu ada di pihak kami. Apapun yang iblis sedang lakukan, apapun yang situasi dan kondisi yang kami hadapi, kami percaya bahwa destiny Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Apapun prosesnya, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Karena itu, saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.